Halo semuanya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video kali ini kita akan membuat sebuah kuis interaktif untuk kita representasikan dan kita masukkan ke dalam media pembelajaran kita dengan menggunakan PowerPoint. Ada kalanya dalam sebuah media pembelajaran kita memasukkan sebuah kuis atau evaluasi atau soal dalam bentuk animasi flash misalnya. Nah, terdapat beberapa langkah yang mudah. Kita bisa menerapkan itu ke dalam PowerPoint kita. Langkah yang paling mudah adalah dengan menggunakan fasilitas dari software pihak ketiga. Software tersebut bernama iSpring. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan di sebelah atas, di bagian atas ini, ada tab menu yaitu iSpring Suite 8. Apabila software iSpring berhasil kita install, maka akan kita dapati tab menu baru pada program PowerPoint. Ya, seperti ini ya penampilannya. Anda bisa menemukan banyak sekali fasilitas menarik pada tab menu iSpring. Nah, kali ini kita akan mengulik bagaimana membuat kuis sederhana namun interaktif dengan memanfaatkan software pihak ketiga ini. Baik, langkah pertama adalah kita klik tab menu iSpring Suite 8, tentu saja setelah kita install ya. Kemudian kita pilih tool quiz. Ya, kita pilih tool quiz. Setelah kita klik tool quiz, maka akan muncul tampilan baru, yaitu tampilan iSpring Quiz Maker. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, silahkan Bapak Ibu sekalian klik Graded Quiz. Berikut adalah tampilan bagaimana pembuatan kuis dengan menggunakan iSpring. Saya jelaskan dahulu bahwa yang di sebelah kiri ini, ini merupakan form view-nya. Jadi semacam previewnya. Sedangkan di sebelah kanan ini adalah intro slide-nya, meliputi penulisan ucapan selamat datang, instruksi-instruksi soal, pengaturan dan lain sebagainya. Nah, kita coba langsung kita aplikasikan ya. Oke, yang pertama di sebelah kiri ini intro slide-nya, ini bisa kita klik ya, intro slide-nya atau slide selamat datang sebenarnya ini. Nah, di sini kita bisa merevisi kata-katanya. Misalnya seperti ini. Selamat datang. Kemudian di bagian bawah ini adalah instruksinya. Silahkan klik tombol start untuk memulai. Oke. Kemudian kita masuk ke pertanyaannya. Nah, untuk membuat pertanyaan, kita disediakan satu fitur pada iSpring, yaitu fitur Graded Question. Ya, ada di tab Home di sebelah paling kiri. Ya, Graded Question. Nah, apabila kita klik, maka akan muncul drop down menu di mana di situ beberapa pilihan tipe soal telah disediakan. Ada soal true or false atau benar salah, multiple choice dan seterusnya. Kita akan coba multiple choice atau pilihan ganda. Ya, ada satu soal yang nanti akan kita coba aplikasi. Kita buat satu soal untuk pilihan ganda.
Sel imun yang berperan dalam membantu sel B ini adalah pertanyaannya ya. Kemudian kita bisa memberikan pilihan itu di sini. Ya, bisa memberikan pilihan di sini. Ada dua kolom, ada kolom correct sama kolom premisnya atau jawabannya. Jadi yang kita hitamkan maka itu adalah jawaban yang benar. Ya, itu adalah jawaban yang benar. Jawabannya ini saya tulis dahulu. Oke, ini jawaban yang benar. Kemudian untuk pilihan lainnya adalah Oke. Oke. Nah, kita bisa menambahkan soal kembali ya. Jadi ini cuma ada 3, tapi kita bisa menambahkan soal atau menambahkan jawabannya. Oke, nah bagaimana kita menambahkan pilihan jawaban? Di sebelah kiri ada simbol plus. Ini silakan bisa diklik 1 kali, maka akan muncul alternatif lainnya. Ya. Sel. Oke, kita tambahkan lagi. Oke, seperti ini ya. Baik, kemudian kita mau menambahkan soal yang lain lagi. Kita bisa menambahkan soal yang lain lagi. Kita bisa langsung saja membuat tipe soal yang baru. Misalnya yang ini, benar atau salah. Misalnya ya, soal benar atau salah. Baik, ini saya berikan pernyataan. Setiap kali. Baik, ini kita sediakan sebuah pernyataan. Nah, ini saya sediakan pernyataan yang jawabannya adalah benar ya. True. Nah, ini bisa kita revisi juga. Benar. Kemudian salah. Oke, karena ini soal benar salah, maka cuma ada 2 pilihannya. Seperti ini. Maka kita sudah punya 2 soal. Ya, nanti bisa ditambah lagi, ditambah lagi sampai sesuai dengan kebutuhan Bapak atau Ibu sekalian. Nah, kemudian di sebelah kiri ini, di bagian form view ini, di paling bawah ada result slide. Maksudnya adalah semacam pemberitahuan atau notifikasi apakah kita nanti berhasil atau tidak. Apakah kita nanti lulus mengerjakannya atau gagal. Nah, ini kita bisa memberikan tulisan ya, atau bisa memberikan ucapan misalkan apabila berhasil,
Ya, apabila berhasil, maka kita ganti ucapannya menjadi selamat, Anda lulus. Nah, misalnya seperti ini. Sedangkan jika gagal, kita memberikan tulisan maaf, silahkan coba lagi. Oke, cukup seperti ini ya. Nah, cukup simpel sebenarnya cara kita mengotak-atik kuis di iSpring ini. Nah, di sini kita juga ada tool bernama properties ya. Ada tool properties. Di sini kita bisa memberikan setting kepada soal yang kita buat. Nah, kita coba, kita klik. Nah, di sini ada 4 menu ya, ada main, navigation, question, default, dan result. Nah, untuk main properties ini, di bagian sini, ini adalah judul kuisnya. Misalnya, kita bisa memberikan judul misalnya soal biologi, misalnya. Kemudian ini adalah passing score-nya, jadi grade-nya bagaimana. Kita juga bisa mengatur ukurannya, persentase, menggunakan persentase atau menggunakan poin ya. Misalnya saja kita menggunakan persentase. Ini kita buat 80% ya. Kemudian ini kita juga bisa mengatur apakah kita ingin kuis kita diberi waktu atau tidak. Ya, jika kita ingin kuis kita diberi waktu, kita bisa centang kolom ini. Kemudian kita bisa atur berapa menit waktu yang kita sediakan nantinya. Kemudian di bagian item ini adalah pengerjaan soalnya ya. Jadi number of item to take the quiz. Jadi apakah hanya sekali atau kita bisa mengerjakannya 2 kali atau 3 kali dan seterusnya. Misalkan hanya diberi kesempatan 1 kali untuk mengerjakan kuis, maka kita perlu just once, seperti itu aja. Oke. Kemudian navigation. Navigation ini, nah ini ada 2 poin ya sebenarnya. Yang pertama, submit one question at time. Sedangkan yang kedua, submit all at once. Nah, maksudnya adalah apabila kita klik yang bagian atas, yang pertama, submit one question at a time, maka hasilnya akan keluar setelah 1 kuis dikerjakan. 1 kuis dikerjakan hasilnya keluar lagi. 1 kuis dikerjakan hasilnya keluar lagi. Tapi apabila kita klik yang kedua, kita akan memberi instruksi kepada kuis tersebut bahwa setelah dikerjakan total selesai semuanya, nah baru hasilnya akan keluar. Begitu. Ya, kemudian untuk question default ini pilihannya ya. Nah, kita juga bisa memberi poin dan penalti ya. Artinya seperti ini, apabila kuis nanti kita benar jawabannya, murid kita atau siswa kita, peserta didik kita benar dalam menjawab kuis, maka dia mendapatkan skor 10. Tapi apabila salah, maka dia akan mendapatkan penalti berapa di sini, begitu. Misalnya penaltinya 5 misalnya. Kalau salah maka dikurangi 5 poin. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada 10 soal dijawab betul semua, maka dia mendapat 10 poin dikali 10 soal, 100. Seperti itu. Shuffle answer. Ini adalah jawaban yang acak. Kita ingin jawabannya acak. Oke ya. Seperti itu. Ya, kalau sudah semuanya, kita bisa oke. Nah, kita bisa melihat preview, ada tool preview di sini. Kita bisa melihat penampakannya atau penampilan kuisnya. Ini yang sudah kita buat, selamat datang. Start quiz langsung. Nah, ini waktunya. Ini total poinnya yang nanti akan kita dapatkan.
Oke, misalkan saya jawab ini, next. Benar. Nah, kalau sudah, karena soalnya memang cuma 2 ya, jadi tidak bisa di next lagi, maka submit all. Ya, ini apakah Anda yakin? Iya. Nah, ini keterangannya. Oke, keterangannya seperti ini. Finish. Jika sudah semuanya, kita bisa klik save and return to course. Oke, setelah kita save, setelah kita simpan kuisnya, kita kembali ke folder. Ya, kita kembali ke folder kita, di mana terdapat PowerPoint ya, terdapat file PowerPoint kita. Nah, di sebelah sini, di dalam folder kita itu ada satu folder juga yang bernama sama dengan file PowerPoint kita. Nah, di dalam folder tersebut terdapat kuis kita yang sudah kita buat. Nah, seperti ini tampilannya ya, iSpring Quiz Maker. Ini kita bisa buka, kita bisa cek. Ya, seperti ini ya tampilannya ya. Sama seperti tadi. Nah, kita setelah semuanya sudah siap, setelah semuanya sudah dimasukkan soal-soalnya, kita tinggal publish. Ya, supaya nanti kuisnya bisa dipakai sama siswa, murid atau peserta didik Bapak dan Ibu sekalian. Oke, tampilannya seperti ini. Silakan dipilih yang bagian web, kemudian pilih pilihan executable atau exe. Nah, kemudian ini lokasi penyimpanannya ya. Lokasi penyimpanannya ingin disimpan di mana? Oke. Ingin disimpan di mana? Kemudian baru kita publish. Kita tunggu beberapa saat. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Itu artinya kuis kita sudah berhasil ya. Kuis kita sudah selesai. Nah, ini dia folder tempat di mana kuis soal biologi yang tadi setelah kita buat sudah tersiapkan. Jadi filenya dalam bentuk flash. Oke ya, seperti itu. Sedangkan di bagian PowerPoint nanti akan muncul tampilan screenshot ya, tampilan screenshot seperti ini. Yap, seperti ini. Nah, begitulah bagaimana caranya kita membuat media pembelajaran sederhana yang interaktif sekaligus menyertakan kuis dengan menggunakan software pihak ketiga ya, sehingga nanti terintegrasi dalam bentuk flash ke dalam PowerPoint kita. Oke, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.